ada sebuah artikel yang menulis bahwa hari Senin itu adalah hari yang membuat orang itu nggak suka, stres, karena akan memulai hari pertama bekerja begitu. Karena itu maka sampai yel-yel musuhan, Iya. ya, yel-yelnya itu adalah aku suka hari Senin, atau bahasa Inggrisnya adalah I love, ya, Monday. Jadi kalau sini sih Bapak Ibu nggak stres nih ketemu sama hari Senin, ya. Tapi kalau artikel-artikel itu menyatakan begitu, orang kalau sudah sore di hari Minggu itu gelisahnya datang karena aduh besok Seninnya datang. Atau tanya sama anak-anak yang menjadi murid Bapak Ibu, apa yang dibayangkan di hari Minggu sore? Rasanya mereka, waduh kayak gini buat kemarin lagi gitu ya, Sabtu sore gitu. Ibu-ibu pernah merasakan seperti itu enggak? Pernah, Pak. Hampir selalu, Pak. Pernah, Pak, gitu. pernah. Pak. Jadi kalau sudah hari Minggu sore datang, pikirannya, kok kayak gini itu diputus jadi hari Sabtu sore gitu ya. Pernah ya yang seperti itu ya? Iya. Pernah ya? Pernah, Pak. Salah satu contoh riset psikologi, Pak. Jadi psikolog itu melakukan penelitiannya seperti ini. Dan ternyata yang Bapak Ibu rasakan itu sama juga dengan yang saya rasakan, dan juga yang dirasakan oleh banyak orang di luar negeri sana. Sama intinya. Sama intinya. Pengennya piknik terus. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Siva mikrofonnya dimatikan dulu supaya yang lain juga. Bapak Ibu, saya mau bicara tentang problem based learning. Jadi ceritanya begini. Tahun 2011 ya, kita ini kan launching kurikulum baru namanya kurikulum 2013. Nah, sejak itu mulalah pemerintah itu punya pikiran cara atau pendekatan yang kita gunakan untuk mengajar itu ada 3. Nomor 1 adalah inquiry learning atau inquiry based learning. Yang kedua adalah problem based learning. Yang ketiga adalah project based learning. Mungkin ini istilahnya baru, jadi sepertinya keren banget begitu. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah biasa. Sudah biasa, hanya istilahnya aja baru, ya. Oke. Kalau saya lihat sih Bapak Ibu juga nggak asing dengan problem based learning dan project based learning ini, karena di RPP Bapak Ibu itu banyak sekali yang menuliskan tentang pendekatan problem based learning dan project based learning. Saya mulai dulu dari yang pertama yang disebut dengan problem based learning itu apa. Bapak Ibu nggak usah nulis ya. Oke, lihat saya aja, kan? Ya. Saya husnudon lah, ya. Tulisan yang Bapak Ibu tulis nanti insya Allah nggak sempat dibaca kok. Karena itu ini aja ya, kita learning by, bukan learning by writing, belajar dengan memahami aja. Problem based learning itu ceritanya begini loh Bu. Mengajar yang baik itu kalau anak-anak bukan hanya dikasih teori atau pengetahuan saja, tetapi anak-anak diajak untuk menggunakan teori untuk melihat masalah yang ada, ya, dan memikirkan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Ini namanya problem based learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, apa bedanya problem based learning dengan pembelajaran yang lain? Kalau problem based learning itu semangatnya supaya anak-anak itu bukan hanya belajar teori, tapi menggunakan teori untuk melihat fakta-fakta yang ada di. Problem based learning punya pendapat bahwa yang membuat orang pinter itu kalau ketemu masalah kok banyak ketemu
kurang pintar dalam menyikapi masalah duit ya. Banyak, tapi yang sering diundang di TV itu nggak banyak, ya kan? Dialog tentang di pendidikan itu banyak, tapi yang diundang di TV untuk berbicara tentang pendidikan itu nggak banyak, ya. Kenapa begitu? Karena pada waktu kita berdiskusi di televisi itu kita menginginkan ada orang yang mampu berpikir menggunakan. Ya. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan kemampuan orang beranalisa itu ternyata nggak banyak, Bu. Kemampuan orang berpikir itu nggak banyak. Kalau kemampuan orang merekam banyak, semua siswa yang sekolah itu merekam, mengingat, tetapi yang berpikir itu nggak banyak. Nah, bangsa kita itu sedang didorong bagaimana menjadi bangsa yang memiliki keterampilan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Itu namanya problem based learning. Saya kasih contoh nih pertanyaan yang sederhana. Sekarang ini lagi rame-ramenya berita tentang pengesahan RUU KUHP. Sudah dengar belum Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu sudah dengar belum ini tentang pengesahan? Iya Pak, dengar Pak. Apa intinya RUU KUHP? Jadi nanti yang berzina, yang kumpul kebo dan sebagainya itu dikenai sanksi pidana. Nah, sekarang apa respon para pelaku pariwisata, terutama yang kemarin kita lihat di TV di Bali, orang-orang pelaku wisata di Bali pada protes, pada nggak mau, gitu kan, pada nggak mau, gitu kan, karena kalau pasal-pasal itu diberlakukan, kemungkinan Bali akan sepi. Sekarang pertanyaannya ini untuk Bapak Ibu semuanya, bagaimana ini dampak pengesahan RUU KUHP terhadap kondisi ekonomi di Bali? Silahkan beri sudut pandang dari A, ahli ekonomi, B, sudut pandang dalam perspektif budaya, C, perspektif dari sudut pandang agama dan moral, dan terakhir perspektif dari ekonomi. Nah, kira-kira gimana? Ya. Nah, tentu yang sudut pandangnya ekonomi, wah kalau undang-undang ini diberlakukan, Bali jadi sepi. Kalau Bali jadi sepi, maka pendapatan negara berkurang. Nah, itu kata ahli ekonomi. Kata ahli budaya, sebetulnya kalau kita lihat orang Bali katanya itu di sana itu bebas-bebasan pakaiannya, ini agak kurang cocok sama budaya orang Indonesia. Jadi saya termasuk setuju yang ada dalam RUU KUHP itu. Ini sudut pandang orang ahli budaya dan agama. Yang sudut ahli hukum mengatakan, wah kalau itu kan soal privasi ya, dan itu deliknya kan delik aduan. Kalau delik aduan itu misalnya ada orang yang mohon maaf berzina, kalau sepanjang tidak diadukan, apalagi yang mengadukan itu hanya orang lain, itu kan nggak bisa dihukum, jadi nggak masalah. Gitu. Jadi, nah ini loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar itu diharapkan menggunakan pendekatan problem based learning agar anak-anak itu bukan hanya belajar teori, tetapi bisa menggunakan teori itu untuk menyelesaikan masalah. Indonesia ini negara yang mayoritas Muslim, tapi mengapa korupsinya itu banyak sekali? Nah, Indonesia ini perempuannya sekarang makin hari makin
apa iya jilbab itu menandakan perangai yang baik? Gitu ya. Nah, jadi problem based learning adalah pembelajaran hanya mempelajari teori tetapi menggunakan teori untuk menganalisis masalah-masalah yang ada. Nah, ini pengantar saya Bu Siva. Sekarang waktunya saya kembalikan kepada Bu Siva dan kepada yang mau review. Apakah sudah menggunakan teori ini untuk melakukan pembelajaran atau belum? Enggak, silakan Bu Siva. Oke, terima kasih Pak Aris ya, Pak Aris Nurhanidi MAG yang sudah melakukan